wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yatakhaffu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk utusan yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang memperoleh syafaat di akhir zaman. Amin. Ibu-ibu kajian berjumpa yang kami hormati, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fadilah. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah pemberi karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian yang bertemakan karunia Allah sangat luas yang akan disampaikan oleh Ustaz Yatri Mustafa. Kepada Ustaz kami persilakan. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis Taklim Ujumpa Bina Insani Sumur Botol Banyumanik Semarang yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam ridhonya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur di dalam hidup hari-hari ada panutan yang sangat kita wajib menirunya. Karena Rasulullah berpesan, barang siapa hidupnya pengen dunia akhirat selamat, ikuti wasiatku yaitu Al-Quran As-Sunnah. Majelis Taklim Ujumpa, apa singkatannya Ujumpa? Kajian umum Jumat pakai pagi ya. Pagi yang selalu dalam ridhonya Allah. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah
Karunia Allah sangat-sangat luas. Mari kita simak di dalam Al-Qur'annya karunia Allah. Kalau manusia tidak mendapatkan karunia, pasti banyak. Nanti di sini akan kita bahas dan nanti solusinya apa. Apa sih maknanya karunia? Karunia itu kasih sayang Allah. Karunia itu rahmat Allah. Karunia Allah itu seluas lautan, luas lagi. Dunia dengan lautan lebih luas mana? Lebih luas lautan. Karunia Allah yang diberikan kepada kita itu baru satu tetes dari air laut, satu jarum kita masukkan ke laut, kita angkat, tetesan air dari jarum itulah karunia yang diberikan kepada kita, baru sedikit. Maka tema yang kita bahas kali ini adalah karunia Allah sangat-sangat luas. Mari kita simak yang tadi sudah dibaca Qori, tertera di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-105. Ayat ini menekankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isi yang pertama ayat ini, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Ayat ini menekankan kepada kita, ya Allah, orang-orang kafir. Isi nomor 1, orang kafir dan orang kafir itu berarti tidak Islam ya. Orang kafir berarti non muslim ya. Dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kita itu baik, tidak menginginkan kita itu Islam. Itu asli di ayat ini. Orang kafir, orang musyrik ya, menginginkan kita ini sama kayak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka karena mereka sudah janji, ada orang bilang kalau orang musyrik itu, kalau di orang kafir mengatakan domba-domba tersesat. Kita itu manusia bukan domba, gitu kan? Kalau domba kan disate ya. Kita ini manusia yang punya Allah. Ayat ini jelas dari Allah. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semuanya itu tidak suka kita baik sampai nanti kiamat. Ya, makanya di dalam kehidupan kita itu pasti ada orang baik, ada orang jelek. Kalau ditimbang antara orang baik dengan orang jelek, banyak yang mana? Banyak yang jelek. Kita pengen baik itu aja tantangan rintangannya. Contoh, panjenengan mau datang ke jumpa, tantangan rintangan di rumah, di jalan, betul? Perkiraan waktu kita ini, tapi ternyata di jalan itu ini banyak kan? Itu kalau tidak dapat karunia Allah, ya Allah, mungkin manusia itu akan putar balik. Allah nggak usah berjumpa lah, kali ini nggak usah. Besok lagi ketemu Jumat, ada tantangan lagi, nggak usah lah, lagi sampai seterusnya. Na'udzubillah. Yang kedua, isi ayat ini, jadi penekanannya tadi ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, karena ada ayatnya ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Jadi penekanannya tadi orang kafir, orang musyrik tidak suka kita berbuat baik atau tidak suka kita tetap Islam. Sekarang yang kedua, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Isi ayat ini yang kedua adalah Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan rahmat, kasih sayang, karunia siapa yang Allah kehendaki. Allah mudahkan, jalannya Allah mudahkan. Yang tadinya sudah baik mendapatkan hidayah, tidak dicontohkan kepada yang tidak baik, itu kehendak Allah. Makanya ibu awali keluar rumah tadi sudah baca basmalah belum?
Sudah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf, sudah dapat 19 kebaikan. Cukup hanya baca basmalah. Maka Allah akan turunkan, karena di situ menyebut Bismillah dengan menyebut asmamu ya Allah. Allah akan turunkan, insya Allah. Yang ketiga ayat ini, Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik karunia yang besar. Allah lah pemilik karunia yang besar. Jadi ibu gantungannya ke Allah harus sangat-sangat kuat. Harus sangat-sangat kuat. Oke? Sekarang akan kita bahas. Karunia Allah itu sangat luas. Sangat luas. Maka kalau manusia tidak mendapatkan karunia Allah, kita bahas yang nomor 1. Kalau manusia tidak mendapatkan karunia Allah, yang nomor 1, manusia banyak kesulitan. Ini kenapa kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Kalau manusia tidak mendapatkan karunia, pasti manusia itu banyak kesulitan. Silakan dibuka ayat surat 24 ayat yang ke-10. 24 ya, terjemahin silakan Bu Hamidah. Dan sekiranya bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Masya Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, manusia akan banyak kesulitan. Ayatnya ini surat 24 An-Nur, ayatnya yang ke-10. Isinya ayat ini 1. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmat. Kesimpulan 1, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti manusia banyak kesulitan. Pasti, ini dipastikan ya, manusia banyak kesulitan. Maka kalau panjenengan dimudahkan itu karena Allah, diberi rezeki tanpa diduga-duga juga karena Allah, mendidik anak dimudahkan juga karena Allah, suami di luar sana lurus, hanif, baik juga karena Allah. Jadi kalau kita berusaha, semua yang ada di luar sana baik itu karena Allah. Suami diberikan rezeki yang mudah, itu juga karena Allah. Makanya kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Isi yang kedua, wa annallaha tawwabun hakim. Sungguh Allah penerima taubat, lagi Maha Bijaksana. Kata ayat di sini sungguh berarti Allah itu menerima taubat kita kalau kita pengen baik, insya Allah. Oke, itu alasan kalau bukan karena Allah kita akan mendapatkan kesulitan. Yang kedua, kalau bukan karena karunia Allah, manusia akan kena azab Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, manusia akan kena azab Allah atau siksa Allah. Oke, boleh dibuka. Kalau
manusia tanpa karunia Allah akan kena siksa, dunia akhirat akan kena siksa. Itu tertera di dalam surat 24 An-Nur ayat 20. Ya. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ayat ini penekanannya sama kayak yang tadi, akan mendapatkan kesulitan. Isi surat 24 An-Nur ayat yang ke-20. Jika bukan karena karunia dan rahmatnya Allah, manusia na'udzubillah min dzalik akan ditimpa siksa azab yang sangat besar, akan mendapatkan siksa atau azab yang sangat besar. Ya, jadi penekanannya kita selalu banyak bersyukur kepada Allah karena supaya tidak mendapatkan azab atau siksanya Allah, karena wa annallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Penyantun. Jadi penekanannya kalau tadi Allah Maha menerima taubat, kalau yang sini adalah Allah Maha Penyantun. Ya, oke, itu tadi ya penekanannya. Sekarang yang perlu kita bahas bentuk-bentuk karunia Allah. Bentuk-bentuk, kalau tadi, kalau tanpa karunia Allah manusia akan kena tadi ya azab atau karena kesulitan, itu banyak tadi. Kalau sekarang bentuk-bentuk karunia Allah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah mendapatkannya? Mari kita simak dulu bentuk-bentuknya. Satu, bentuk-bentuk karunia Allah. Satu, manusia dilebihkan dari makhluk yang lain. Manusia kita ini dilebihkan dari makhluk yang lain. Boleh diterjemahkan kembali surat 17 ayat 70. 17 Al-Isra ayatnya 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah, manusia adalah ciptaan yang Allah lebihkan, punya hawa nafsu, yang punya akal, ya. Oke, kita simak bentuk-bentuk karunia Allah adalah manusia ya diciptakan oleh Allah, dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain, maksudnya ciptaan yang lain. Tertera dalam surat 17 yaitu Al-Isra ayatnya 70. Kita simak satu isi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad karramna bani Adam hamalnahum. Satu ayat ini Allah memuliakan anak Adam. Allah memuliakan anak Adam dibanding makhluk-makhluk yang lain. Contoh, Masya Allah, Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sangat-sangat sempurna. Hitam, manis. Betul, manis. Sudah merasakan manis? Hitam, manis. Putih, bersih. Terus apa lagi? Sawo, matang. Kuning, langsat. Orang Indonesia itu warna apa?
Nek malam busuk kok. Kuning langsa dorong doa. Nek sawo tergantung ya. Kematangan ya gosok kan. Kalau sudah buah, kalau sudah busuk dibuang lah ya. Jadi Allah ciptakan semua makhluk anak cucu Adam, Allah lebihkan dari yang lain, dari yang lain, dari yang lain. Masya Allah. Jadi kita harus mensyukuri, tidak boleh merubah takdir. Maksudnya merubah takdir nggak boleh. Contoh apa itu sekarang bilangnya? Orang sampai orang sisi, orang apa? Sulam. Ngomong ibu ya. Sulam bibir, sulam alis. Terus apa itu yang ini? Dikasih bulu mata yang ditanam. Oh ya Allah, nanti kan ditanam Bapak, karena keburu-buru mau pengajian, terus udah nempel di, karena bulunya kan lembut banget gitu kan, kayak boneka kayak lah malah. Ketika bedaan buru-buru sampai di pengajian, astagfirullahaladzim. Hitamnya itu kan putih semua karena bedah. Makanya Allah menciptakan kita itu insya Allah yang terbaik. Gak usah pakai dibanding-bandingkan dengan yang lain. Sulam, semuanya sulam. Rambut ada sulam nggak ya? Ya Allah. Itu bertahan berapa lama sulam bibir? Berarti ada harga, ada lupa. Astagfirullah. Berarti deh, bertahan berapa lama tergantung harganya. Yang kedua, Allah melebihkan dari makhluk yang lain. Yang kedua bentuknya adalah bil bahri wal bahri, bil barri wal bahri, wa razaqnahum minal thayyibat. Yang kedua, bentuk Allah melebihkan karunia yaitu Allah apa yang di darat dan apa yang di laut untuk ya Allah menyediakan, ya maksudnya di sini Allah apa yang di darat apa yang di laut disediakan untuk manusia. Masya Allah, semua ada yang di laut, semua halal untuk manusia. Semua yang di darat halal untuk manusia. Saking serakahnya manusia, apapun yang di laut semua dimakan. Dari mulai rumput laut, betul? Dari mulai semua. Di garam laut enak gak ya? Laut bisa jadi garam kan? Airnya. Yang di darat semua, sampai hewan pun kalah. Manusia serba makan segalanya. Ini karena Allah sudah menunjukkan karunia untukmu, hai manusia. Jika engkau ingat kepadaku akan bersyukur. Nanti ada caranya bagaimana mensyukuri karunia Allah. Lanjut. Yang ketiga, ayat ini menerangkan wa razaqnakum minat thayyibat. Allah memberi rizki yang baik-baik. Allah memberi rizki yang baik-baik. Oke, tak terangkan. Oh, yang menyempitkan, yang meluaskan rezeki itu siapa Bu? Allah. Yakin? Oke. Kalau ibu lagi galau, lagi sedikit uangnya, apakah ngaruh sikap kita? Ngaruh. Kalau kita lagi banyak uang, apakah sikap kita juga ngaruh? Berarti panjenengan bahagia apakah karena uang? Bahagia apakah karena uang? Bisa jadi. Sebetulnya
uang bukan segalanya, tapi segalanya Bapak, jenengan mau pujuk Pak, butuh biaya nggak? Naik motor, bensin, naik mobil, bensin, butuh amunisi nggak? Butuh susu, jajan untuk anak-anak, biar nggak seorang yang tua amunisi juga nggak? Ya apa? Oh iya nih, oh nggak mau kasih bakar ya? Berarti semuanya itu karena Allah, ya. Maka Allah itu meluaskan ya semua. Oke, lanjut yang keberapa? Yang keempat. Wa'allahu ala kabirin mimma khalaqna tawqila. Ayat ini menegaskan kepada kita, ya Allah, Allah melebihkan, Allah melebihkan karunia-Nya kepada manusia di atas makhluk yang lain, di atas makhluk yang lain, dalam kurung kelebihan yang sangat sempurna. Ya Allah, contoh, ibu di dalam fisik ini ada hak, jika sakit harus diobati. Ibu di dalam tubuh ini ada sinyal, kalau ada makan yang melanggar. Contoh, ketika orang itu masih muda, beraktivitas oke, makan oke. Kalau aku rasain ketika saya masih muda, makan apa aja boleh, tapi aku tidak punya uang. Bisa makan nggak? Enggak. Sekarang aku punya uang, tapi tidak boleh makan apa saja, karena sudah mulai banyak penyakit. Mau makan bayam asam urat, mau pakai sedotan kolesterol. Astagfirullahaladzim. Berarti ngukur untuk diri kita. Tapi kalau kita ada rezeki disuguhin, nggak usah ingat penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, pernah ini saya alami. Saya ngisi di kampung laut yang bagian mejanya yang diputar tuh, putar. Ketika putar, Allahu Akbar, depan saya lobster terbakar. Aku pengen gurami aja ya. Muter lagi, guraminya tidak di depan saya, tapi ke yang lain adanya lobster terbakar. Astagfirullah. Sudah yang kedua, ya Allah, aku masih pengen gurami ya Allah. Aku menghindar karena kolesterolku lagi tinggi. Yang ketiga masih lobster bakar. Saya husnudzan, bismillah, kalau malam ini rezeki karunia ya Allah, aku belum pernah makan lobster bakar. Budi-budi itu satu piring 3. Udahlah, bismillah, makan. Gak usah ingat penyakit, kolesterolmu 270. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah selesai, Allah kasih karunia lagi. Pulangnya dikasih bungkusan lobster bakar. Aku makan gak dia? Biar untuk keluarga deh, aku tidak akan makan lagi yang tadi sudah cukup. Ini kan berarti dilulu, tak dilulu ya? Apa benar dilulu ya? Tadi makan, sekarang dikasih dibungkus, ya tetap itu kira-kira kita harus ukur. Oke, itu ya untuk ayatnya tadi. Kita bahas sekarang. Tadi bentuknya baru satu kan? Sekarang bentuk karunia Allah yang kedua.
Bentuk karunia Allah yang kedua yaitu amal manusia. Amal manusia dibalas dengan sempurna. Jadi siapapun yang mau melakukan kebaikan-kebaikan dibalas oleh Allah dengan sempurna. Tertera di dalam surat 24 ayat 25. 24 An-Nur ayatnya 25 ya. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Besar, Maha menjelaskan. Surat 24 An-Nur ayat yang ke-25. Allah memberikan sempurna balasannya. Kesimpulan 1 surat An-Nur ini ayat 25. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq, yaitu kesimpulan 1, pada hari kiamat Allah menyempurnakan balasan, Allah menyempurnakan balasan amal manusia. Jadi amal manusia diberi balasan yang sesuai, tidak mungkin ketukar. Misalkan saya kanan setiap bulannya 5 kali, insya Allah. Terus kalau ketukar nih Bu Hamidah katanya 2 kali, nggak mungkin, nggak akan tertukar. Rezeki orang pun tidak akan tertukar. Dikejar-kejar pun rezeki itu sudah ada batasan-batasannya, karena karunia semua sudah Allah takdirkan masing-masing. Boleh dibuka tentang rezeki yang meluaskan, yang menyempitkan itu Allah. Tertera di dalam surat, kalau rezeki itu surat 13 ayat yang ke-Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirah illa mata'. Apa ya? Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Mari kita simak surat Ar-Ra'd ini. Caption judulnya adalah Allah yang meluaskan dan yang menyempitkan rizki. Contoh Bu, apakah rizki itu harus berbentuk materi? Tidak. Sehat termasuk rizki, betul? Orang sehat itu Masya Allah makan apa saja enak, betul? Apalagi nyuwun sewu, makannya di alam terbuka, ya, tambah lapar ya. Gelar tikar di bawah pohon dure, Masya Allah. Terus durenya jatuh, Masya Allah. Saya itu alhamdulillah berharap besok Sabtu isi di rumah orang yang punya kebun dure. Berharap, masih berharap. Soalnya pas dulu musim durian saya ngisi di rumahnya, pas jatuh 3 dikasihin semuanya, jatuh 3. Ini rezeki Ustaz. Harapanku besok Sabtu semoga ada yang jatuh. Masya Allah, yang rawat kebunnya orangnya jujur. Setiap ada yang jatuh langsung dikasihin ke tuannya. Masya Allah, karena
yang rawat kebunnya itu dia di depannya kebun itu disuruh ngambil ya jenis setiap hari. Bentar, ternyata harus bosan malah gitu ya. Sama hanya orang catering kalau setiap hari masak bosan juga. Kita kan jarang masak, enak masakannya kan gitu. Dikasih durian 3 jatuh semua, masya Allah. Kalau matang buat ya, masya Allah. Orang-orang tandingannya ya Allah. Aku bilang sama suami, ojo akeh-akeh nek kena gula aku gawe sing mangan. Aku aslinya enggak doyan lah aslinya, asli. Saya ketemu baunya aja udah pusing aslinya. Kakak saya dari Medan bawa durian dari Medan, bawa dan saya dipaksa harus makan. Yosef aku tak bauin dulu seharian dulu tuh bauin dulu. Aku pusing apa enggak gitu kan. Mau permen durian aja saya pusing dulu itu. Saya bauin gitu, udah. Sehari, 2 hari, setelah itu kan mulai mekah gitu kan. Ayo dimakan. 1 dulu ya, 1. Udah. Ternyata durian Medan kok enak ya. Enggak enak ya. Enggak banyak ya. Kepi. Setelah itu sampai sekarang loh ya bahasa Jawa itu bahasa Indonesia apa itu ya? Nyandu. Setiap ketemu durian, masya Allah, langsung ada dia berbunga-bunga gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang itu ya peribahasa. Oke, ayat ini isinya yang pertama, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rizki siapa yang dikehendaki. Semoga harapan kita termasuk orang yang kehendaki. Lanjut yang kedua ayat ini, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kesenangan dunia itu sedikit dibanding dengan akhirat. Nanti di akhirat itu ada durian juga dulu, tapi beda dengan durian di dunia. Sama nanti di akhirat ada pisang, tapi beda dengan pisang di dunia. Buah-buahan semuanya lengkap, tapi beda dengan di akhirat. Karena di akhirat kita butuh perjuangan. Oke, itu bentuknya untuk karunia Allah. Sekarang bab yang terakhir. Tadi bab yang pertama, kalau bukan karena karunia Allah, manusia banyak kesulitan, banyak azab ya. Bab yang kedua bentuk-bentuknya. Sekarang bab yang ketiga adalah solusi menerima karunia Allah. Solusi karunia ya, menerima ya. Solusi itu masih jalan keluar. Ketika kita sudah menerima karunia Allah, itu apa yang harus kita lakukan? Tertera di dalam surat 4 apa yang harus kita lakukan untuk menerima karunia Allah. Surat 4 ketemu ayatnya 146. Terjemah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Oke. Solusi menerima karunia rahmatnya Allah, kita harus apa yang dilakukan? Tertera di dalam surat 4 An-Nisa ayat 106. Yang perlu dilakukan, ini ada kaitan ayat atasnya, coba langsung ke poin aja ya. 146 beda?
Isinya beda? Sama ya. Satu, solusinya ketika kita menerima rahmat Allah, illal ladzina tabu, yaitu yang nomor satu, kita harus banyak bertobat. Bertobat atas apa yang kita lakukan selama ini, nyawan sewu, dari mulai umur 10 tahun sampai nanti yaumul kiamat atau sampai maut, kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka Allah itu maha luas ya ampunannya, tertera di dalam hadis arba'in. Allah itu sangat luas ampunannya. Mumpung masih ada kesempatan, tertera di dalam hadis arba'in ke-42. Terjemahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa itu untukmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Hadis riwayat Tirmidzi arba'in ke-42, luasnya ampunan Allah. Di situ panggilannya ya ibnu Adam. Hai anak Adam, berarti manusia semuanya. Di situ ada 3 penekanan. Jika engkau datang padaku membawa dosa sebesar apapun dosanya, dengan banyak istighfar, Allah ampuni. Terus ada penekanan lagi. Jika engkau membawa dosa setinggi langit, akan aku ampuni. Penekanan yang ketiga. Jika engkau datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, selama 3 ini, nyuwun sewu ibu, syaratnya tidak ada dosa syirik. Musyrik itu menyebutkan Allah, syirik itu perbuatannya. Allah ampuni, cukup mengucapkan istighfar, terus memperbaiki diri. Tapi kalau yang namanya musyrik, orang yang menyebutkan Allah, sekali melakukan 40 hari tidak diterima oleh Allah, harus bertobat taubatan nasuha. Itu hadis yang sangat sakit tadi. Luasnya ampunan Allah, selama kita tidak musyrik, Allah ampuni. Oke, sebagai rasa syukur yang ayat tadi yang kedua, ayat yang kedua surat apa tadi? 4 An-Nisa ayat 146. Solusinya untuk menerima karunia Allah tadi, yang nomor 1 kita banyak bertobat, sadar diri banyak dosa. Yang kedua adalah kita diperintahkan wa aslahu, yaitu memperbaiki diri. Memperbaiki diri yang dulu sampai sekarang kita harus semakin baik, insya Allah. Contoh, tahun lalu Ramadan kita khatam berapa kali? Tahun lalu 2, 1. Berarti tahun ini 2, kalau sudah 2 kemarin, tahun ini 3 ya. Yang tahun lalu 1 berarti tahun ini 2 ya. Yang tahun lalu setiap 3 hari khatam 10, berarti tetap 10. Karena apa? Karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa khatam sehari sekali. Lah, engkau punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab cari nafkah, tanggung jawab masyarakat. 3 hari khatam itu tafadhal. Itu sahabat. Dan alhamdulillah kalau kita bisa seperti itu. Saya dari mulai haji, saya minta sama Allah, ya Allah, beri aku baik hadiah ulang tahun ke sebelum 40 pada saat itu. Ke Baitullah, Allah kasih. Saya punya nadar, atau bukan nadar ya. Nadar kan sudah terucap. Ini azam. Azam itu
keinginan yang sangat kuat. Aku pengen sebelum usia 40 hadiahnya ke Baitullah, dengan cara saya memperkuat diri. Aku 3 hari khatam. Allah mudahkan. Azam itu kan berarti apa ya? Keinginan nabung setiap hari cuma 2.000 zaman dulu. Zaman biar kan nabung, terus ngumpul didaftarkan, terus esoknya berangkat kan. Sekarang berapa tahun? Muhammad Rasulullah. Semoga itu hilang semua ya. Ya Allah, pokoknya teman. Makanya Malaysia itu malah 50 tahun. Bayi-bayi udah didaftarkan. Nanti dia usia 50 tahun dia sudah bisa berangkat. Gitu. Gak boleh didaftarkan, oke? Lanjut, yang ketiga solusinya. Setelah bahas lagu tadi, wa'tasamu billah. Cara solusi untuk menerima karunia Allah yang ketiga adalah berpegang teguh kepada agama Allah, dalam kurung menjalankan, ya, berpegang teguh kepada agama Allah, dalam kurung menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sekarang coba kita koreksi. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan itu lebih berat mana? Menjalankan perintah. Sholat awal waktu berjamaah gampang, puasa bareng-bareng gampang, bersedekah gampang. Ninggalin orang rasa ribet, mudah atau susah ya? Nah iya lah, berapa berarti susah kabeh. Astagfirullahaladzim. Kapan-kapan ya kita kupas tentang masalah dosa wanita yang sering dilakukan wanita. Astagfirullahaladzim. Lanjut yang terakhir, yang keempat, solusi menerima karunia Allah. Apa yang harus dilakukan? Yang keempat adalah wa akhlasu dinakum lillah. Yang terakhir itu penekanan. Yang keempat, betul keempat ya, yaitu ikhlas. Tadi bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh agama Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhinya. Gimana saya Bu? Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Lillah ya, bukan karena sesuatu ya, bukan karena riya ya. Contoh, yang hadir di sini sebagai ibu rumah tangga, apakah ikhlas mendampingi suami? Apakah ikhlas merawat anak-anak? Kalau sudah punya cucu, apakah ikhlas mendampingi cucu-cucu? Oke, ikhlas ya. Nanti jawaban ikhlas. Survei membuktikan kalau ikhlas tidak pakai marah. Jika masak tidak dimakan, marah tidak. Belajar ini ikhlas. Orang marah, nesu. Apa bedanya? Astagfirullah. Kalau ibu bersih-bersih ngepel ikhlas. Kalau nanti ada anak-anak yang ngotorin, ikhlas apa tidak? Bilangnya sih ikhlas. Tadi komen kemarin cucu saya speaker yang ditempel-tempel, karena aku boleh nomor di video. Oke, iya. Boleh nggak yang di kaki meja? Kan aku boleh, tidak boleh, no. Akhirnya gimana? Akhirnya di kaki meja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Karena apa? Kita sudah ajarin atau rusyadul iman, kebersihan itu sebagai iman.
dicoret-coret. Kalau dulu saya anak masih kecil-kecil tuh saya kasih kamar satu, anak saya tempat kali. Empat itu kan posisi sini, kanan, kiri, depan, belakang. Yuk, anak nomor satu kita kasih kesempatan yang paling kecil. Yang paling kecil, anak paling kecil mau pakai dinding yang mana? Sini. Yang nomor dua, yuk sini. Nomor tiga mau pakai urut ya. 3, 4, 3, 2, 1. Yang paling gede kalah. Semuanya terserah mau dicoretin sepeda, mau enggak, pakai kamar itu kosongnya tidak ada barang, tidak ada apa, terserah. Oh, dia mengekspresikan coret-coret gitu kan. Oke. Setelah itu sudah penuh semua, oke, udah senang, oke, sudah berhari-hari, berbulan-bulan dicoret-coret, mengekspresikan coretannya di sini. Apa yang terjadi setelah penuh coretannya? Saya kasih cat, terus pilih. Cat yang mana? Sekarang masing-masing kecat. Terserah mau dari atas mau dari bawah. Capek nih. Apalagi tak kasih kuasnya yang kecil. Emang sengaja. Ada yang pinter ngecarnya dari yang dicoret. Muter gini coretnya, muter sini coretnya, yang dikasih cat itu muter sini. Jadi kayak lukisan. Gimana? Silakan, catnya masih banyak masing-masing. Kuas kalau kecil. Sementara dia luasnya sedinding kanan kiri, gitu kan? Benar, sudah gak sanggup. Umi tukang ngambil ngundang tukang cat sesuai dengan cat masing-masing. Berarti ada warna 4, nanti dicoret-coret enggak, capek. Setelah itu sama sekali tidak mencoret-coret lagi. Silakan kalau punya anak kecil kasih kamar, jangan di ruang tamu. Jangan bilang, wajar Bu kalau punya anak kecil, jangan bilang gitu, atau syakrul iman. Apalagi ibu ngajak anak kecil terus silaturahmi di orang, terus jenengan bawa pulpen, terus jenengan anaknya ini nyoret-nyoret kursinya orang, jenengan diam saja, jenengan yang salah. Karena ada istilah buat jatuh buat jatuh sak pohon-pohonnya, itu namanya ditebang. Kan buat jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti anak itu pohonnya siapa? Kita. Berarti siapa itu yang membiarkan anak? Harusnya kalau kita lagi bertamu, nah punya orang di kertas ya Allah Bu, sofanya yang pernah aku lihat itu yang pertama itu sofanya baru ya Allah, terus terima tamu kita, terus ada anak kecil diajak, tapi ibunya, tapi aku sebagai anak yang ngajak, nah gak boleh ya, ini di kertas yang ini, tapi ibunya diam aja. Na'udzubillah min dzalik. Tolong ya yang punya anak kecil-kecil itu menyusahkan orang lain, membuat kecewa orang lain, karena yang orang lain kursinya tadi dijaga rapi-rapi, cucunya aja nggak pernah nyoret-nyoret. Lah kau ini berarti tamu membawa siapa? Astagfirullah. Astagfirullah. Oke, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita menerima karunia Allah, silakan banyak bertobat, memperbaiki diri. Nanti berpegang teguh selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan menjauhinya dengan ikhlas. Itu insya Allah. Mari kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing, karena hari ini adalah hari Jumat, dijabah doanya. Majelis taklim Kujumba, mari kita berdoa bersama, semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir di musola ini ya Allah, wabil khusus
Masjid Taklim Ujuba Ina Insani Sumur Boto Banyu Manik Semarang ya Allah, kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jamaah kami yang hadir saat ini ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, kedua mertua kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, atas segala dosa yang dilakukannya. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami yang hadir jika ada hutang Engkau penuhi ya Allah, urusan-urusan kami Engkau mudahkan ya Allah, doa-doa kami Engkau ijabahi ya Allah. Allahumma la tada'lana dhanban ila ghafarta wa la hamban ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga ada manfaat untuk kita semua. Kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan kami untuk mengucapkan kajian pada pagi hari ini untuk menyadari bahwa karunia Allah sangatlah luas. Maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu banyak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita senantiasa memperbaiki diri kita. Yang ketiga yaitu berpegang teguh pada agama Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir adalah ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Yazri Masruhan yang telah memberikan ilmu kepada kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan kepada kami hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah ibu-ibu kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum